Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Agus Dian Perdana, nomor induk mahasiswa 180 321 1000078. Di sini saya akan menjelaskan sebuah review jurnal internasional yang berjudul Efisiensi Teknis dan Biaya Produksi Apel Rumah Tangga Pedesaan. Studi kasus Provinsi Shanxi, China. Tugas ini untuk mewakili ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian. Sejak tahun 2002, China telah secara substansial meningkatkan profitnya di pasar apel global. Nah, hal ini terus menjadi kekuatan pendorong dengan produksi apel dan ekspor di pasar dunia. Produksi apel yang digunakan Amerika Serikat untuk tahun pemasaran 2009 sampai 2010 adalah 0, juta ton. Seperti yang dilaporkan WAPA atau China Agriculture Research System atau CARS, China juga telah menjadi penyumbang untuk lebih dari sepertiga produksi apel dunia dari tahun 2002 hingga 2008 dan tampaknya akan melonjak menjadi lebih dari setengah dari total produksi pada tahun 2009 sampai 2010. Nah, China juga menjadi produsen jus apel terbesar di dunia dengan pencapaian 1 juta ton untuk pertama kalinya pada tahun 2007 sampai 2008. Kemudian pada tahun 2009, Provinsi Shanxi China berada di peringkat 3 teratas klasemen produksi apel. Hasil panen apel per unit di Shanxi China yaitu 14,3 ton per hektar, sedikit lebih rendah dari tingkat dunia yaitu 14,9 ton per hektar yang dikuasai oleh Shandong dan Henan pada tahun 2009. Hal itu dikarenakan pengaruh peningkatan daerah hujan es dan pembukaan kebun apel baru. Jadi di situ di Provinsi Shanxi China masih mempunyai beberapa masalah terkait hujan es dan pembukaan kebun apel. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini yaitu ingin mengetahui bagaimana cara meningkatkan hasil apel per unit dan meningkatkan efisiensi produksi apel di Shanxi, China. Kemudian metode pelaksanaan. Untuk lokasi pelaksanaan yaitu dilakukan di Provinsi Shanxi, China. Kemudian untuk metodenya kita menggunakan jurnal ini menggunakan salah satu metode dasar yang digunakan yaitu DEA atau Data Development Analysis yang mewakili pendekatan estimasi non-parametrik yang populer untuk mengukur efisiensi sejumlah organisasi yang homogen yang pada dasarnya melakukan tugas yang sama tanpa pengujian hipotesis konvensional yang mengubah banyak input menjadi beberapa keluaran. Kemudian hasil dan pembahasan dapat dilihat di tabel hasil regresi Tobit untuk TE atau teknis pertanian diilustrasikan pada tabel di atas. Suhu ditemukan signifikan pada tingkat 0,01 dalam menjelaskan teknis pertanian yang relatif lebih tinggi dan menunjukkan pengaruh yang positif. Ini merupakan indikasi bahwa teknik pertanian penanaman apel aktivitas sangat sensitif terhadap suhu, penurunan lokasi geografis. Hal ini disebabkan karena apel merupakan jenis buah yang menyukai suhu rendah dan lingkungan yang kering. Secara umum, diakui bahwa daerah dengan suhu rata-rata sepanjang tahun antara 7,58 derajat Celcius dan 140 derajat Celcius cocok untuk menanam apel. Oleh karena itu, suhu tepat sangat membantu untuk meningkatkan teknik pertaniannya. Khususnya umur pohon apel juga berpengaruh positif terhadap TE, teknik pertanian. Jadi
Selain suhu, juga ada umur pohon apel. Hal ini juga dijelaskan bahwa bertambahnya umur pohon apel, maka jumlah pohon apel akan meningkat seiring dengan bertambahnya umur pohon apel tersebut. Nah, di sisi lain, curah hujan berada pada tingkat signifikansi negatif 5% terhadap teknis pertanian. Kemungkinan penyebabnya adalah karena pohon apel merupakan jenis tanaman yang adaptif terhadap kekeringan. Curah hujan yang paling tepat adalah rata-rata 540 mm per tahun selama periode pertumbuhan. Namun, curah hujan di China Barat terutama terfokus pada bulan Juli dan Agustus yang merupakan waktu untuk berbuah apel. Dengan kata lain, waktu inisiasi bunga adalah pada bulan April dan Mei. Namun, sebaliknya dengan pelatihan ditemukan ketidaksignifikansi atau menunjukkan efek negatif. Dikarenakan dengan banyaknya pelatihan yang terselenggara, kebanyakan pelatih atau penyuluh hanya mempromosikan produk seperti pupuk dan lain-lain. Jadi terdapat beberapa yang signifikan dan tidak signifikan atau bernilai positif dan bernilai negatif. Seperti halnya yang bernilai positif yaitu umur pohon apel dan suhu. Jadi ketika suhu sudah tepat secara lingkungan geografis, maka pertumbuhan apel akan secara maksimal. Kemudian umur pohon apel juga. Dan yang tidak signifikan atau bernilai negatif yaitu curah hujan dan pelatihan. Jadi ketika curah hujan itu sangat tinggi, tidak sesuai dengan pertumbuhan apel, maka akan bernilai negatif. Kemudian yang tidak signifikan atau bernilai negatif juga yaitu terhadap para pelatihan, dikarenakan pelatihan hanya terfokuskan kepada penjualan produk. Kemudian menyelidiki statistik determinan CE atau skala biaya efisiensi. Dilihat dari tabel estimasi parameter CE atau efisiensi biaya, regresi dilaporkan bahwa pendapatan di luar pertanian dari rumah tangga apel dan curah hujan lokal mempengaruhi CE atau biaya efisiensi secara negatif, yaitu sebesar 22,05 dan 21,87 masing-masing. Nah, ini masuk akal bahwa petani yang menghabiskan lebih banyak waktu dan energi untuk pekerjaan di luar pertanian mungkin kurang memperhatikan kegiatan penanaman apel. Dengan cara ini, utilitas input pertanian mungkin tidak sebaik mereka yang bekerja keras di kebun apel. Selain itu, seperti disebutkan di atas, terlalu banyak curah hujan akan berdampak negatif pada populasi produksi apel. Akibatnya akan menyebabkan inefisiensi biaya petani apel. Jadi ketika petani tidak on time atau tidak rajin ke kebun apel, maka hal itu akan bernilai negatif. Jadi tidak efisien atau inefisiensi. Selain itu, usia pohon apel ternyata signifikan secara positif pada efisiensi biaya, yaitu sebesar 2,07. Seperti yang telah disebutkan di atas, pohon apel di daerah sampel berada pada masa berbuah. Dengan kata lain, dengan bertambahnya umur pohon apel, tanaman apel membutuhkan lebih banyak input seperti pupuk, tenaga kerja, modal, utilitas input yang akan menyerahkan skala efisiensi biaya. Nah, mungkin itu penjelasan dari jurnal. Kemudian kesimpulan. Nah, penelitian menggunakan metode DIY 2 tahap untuk mengevaluasi TE yaitu teknik pertanian dan CE
efisiensi biaya rumah tangga apel di provinsi Jiangxi, Cina, dan menganalisis determinan korelatif terhadap teknik pertanian dan efisiensi biaya. Nah, secara keseluruhan penelitian ini mengeksplorasi bahwa produksi petani apel yang tidak efisiensi terutama disebabkan oleh dua aspek. Salah satunya aspek adalah tidak efisiensinya pengoperasian kebun apel oleh petani itu sendiri. Yang lainnya adalah kondisi lingkungan seperti suhu dan lain-lain yang tidak menguntungkan yang sangat mempengaruhi pertumbuhan apel dan situasi berbuah. Dengan demikian, temuan di bagian sebelumnya menunjukkan bahwa di bawah tingkat produksi apel tertentu akan ada ruang besar bagi daerah-daerah yang tidak efisiensi secara teknis dan ekonomi ini untuk meningkatkan efisiensi produksi apel mereka. Nah, kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dalam jurnal ini, penelitian menggunakan metode DIY, di mana metode ini mampu mengukur seberapa efisien usaha atau organisasi. Kemudian, metode DIY dengan bantuan regresi Tobit yang digunakan dirasa efektif dalam mengetahui efisiensi pertanian apel di Jiangxi, Cina. Untuk kelemahannya, dalam jurnal tidak dicantumkan solusi permasalahan yang dihadapi oleh negara China dalam kasus produksi apel. Kemudian jurnal kurang lengkap seperti penerbit jurnal itu tidak ada. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.